Alkitab terbukti benar. Sesi 6, kita akan lihat visi dan mimpi di dalam kitab itu yang bernubuat tentang kerajaan-kerajaan dunia. Daniel, dialah seorang yang dibawa tawanan dari Yudea pada kira-kira tahun 606 dan dibawa Nebukadnezar, dan dia hidup selama lebih dari 90 tahun sampai kerajaan Darius, di mana dia ditangkap dan dibuang dalam gua singa. Bahkan sampai kerajaan Koresh, waktu Koresh mengeluarkan perintah untuk orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Dalam zaman Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, dia bermimpi. Tapi waktu dia bangun, dia tidak bisa ingat mimpinya. Jadi dia panggil semua ahli-ahli dan dia suruh mereka memberitahukan mimpinya. Tapi tentu mereka tidak bisa. Tapi Daniel berdoa. Dan dia menerima mimpi yang sama dan dia juga mendapat pengertiannya. Dan dia berkata kepada Raja Nebukadnezar, kamu melihat ada patung yang besar sekali. Kepalanya emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, dan kaki dan jarinya campur besi dan tanah liat. Lalu ada satu batu yang dipahat dari gunung yang besar yang kena patung itu. Dan patung itu jatuh dan hancur. Bertahun-tahun kemudian, waktu Daniel sudah mulai tua, pada zaman Raja Belshazzar, Daniel juga bermimpi. Dan dia melihat penglihatan. Pertama, dia lihat keluar dari laut 4 binatang. Yang pertama adalah singa dengan sayap Raja Wali. Yang kedua adalah beruang. Yang ketiga adalah macan tutul dengan 4 kepala dan 4 sayap. Yang keempat adalah binatang yang ganas, yang besar, yang membawa ketakutan yang luar biasa. Dan binatang itu punya 10 tanduk. Kita lihat bahwa makna dari 2 penglihatan atau visi atau mimpi ini adalah sama. Yang pertama, akan ada kerajaan Babel, yaitu yang digambarkan oleh kepala emas dan oleh singa. Yang kedua, akan timbul satu kerajaan kemudian, yaitu Medi Farsi, yang digambarkan oleh 2 lengan dan dada, dan juga digambarkan oleh beruang. Yang ketiga adalah Yunani, yang digambarkan oleh perut dan pinggang, dan oleh 4 macan tutul. Yang keempat adalah Roma, yang digambarkan oleh paha dari besi dan oleh binatang yang keempat. Dan kita lihat pada akhirnya ada 10 kerajaan digambarkan oleh 10 jari kaki dan digambarkan oleh 10 tanduk. Yang 4 kerajaan itu sudah dalam sejarah sampai Yesus datang. Tapi masih ada sebagian nubuatan ini yang belum digenapi. Belum ada kerajaan dengan 10 raja. Dan kita lihat bahwa akhir nubuat atau akhir visi tentang patung itu, ada batu yang datang dan menghancurkan. Kerajaan dunia akan dihancurkan. Dan akhir visi Daniel, Yesus kelihatan, anak manusia datang
Jadi kita lihat sejarah digambarkan dalam Alkitab. Allah berkuasa atas sejarah, mengenal permulaan dan kesudahan, dan Dia memberitahukan kita apa yang akan terjadi. Alkitab memang benar. Apakah Alkitab terbukti benar? Dalam sesi ke-7, kita akan melihat nubuatan dahsyat dari Daniel tentang kedatangan Mesias. Dia akan datang tepat waktunya. Daniel telah bernubuat pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan di dalam Daniel 9 ayat 25 ditulis, "Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman atau perintah, dekret keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, Sang Mesias yang akan datang. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Jadi 7 kali 7 itu 49 tahun. Ditambah dengan 62 kali 7 itu adalah 434 tahun. Jumlah totalnya 483 tahun. Jadi dari keluar perintah untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci sampai Mesias muncul adalah 483 tahun. Jadi dari tahun 457 sebelum Masehi sampai tahun 26 Masehi, 483 tahun. Tepat Yesus datang. Seperti dalam Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Yesus datang tepat waktunya, membuktikan nubuatan itu benar, membuktikan Alkitab adalah akurat. Nah, lihat di dalam gambar ini, saudara-saudara. Kita dapat melihat skenarionya. Kita lihat dari perintah Kores tahun 457 sebelum Masehi. 49 tahun membawa kita sampai tahun 408 sebelum Masehi. Itu adalah masa nabi-nabi kecil. Baru kemudian kita melihat 434 tahun sampai kepada Mesias. Jadi 49 ditambah 434 atau 483 tahun. Kita melihat tepat sekali dari tahun 457 sampai 26. Hanya Allah yang bisa menubuatkan masa depan dengan begitu tepat sampai tahun yang tepat. Nah, kita sudah tahu 3,5 tahun kemudian Yesus disalibkan pada tahun 30 Masehi. Nah, di dalam Lukas 2:21 sampai 38, kita melihat ada 2 saksi yang juga menyaksikan ketepatan waktu. 2 saksi itu Simeon dan Anna. Mereka dibawa oleh Roh Kudus datang ke dalam Bait Suci waktu Yesus berumur 8 hari dan sudah mau disunat. Nah, Simeon dalam Lukas 2:25 sampai 35. Nah, Simeon ini dianggap seorang ahli Yahudi, putra Hillel dan ayah Gamaliel. Dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk hadir pada saat itu. Dia seorang yang sudah belajar firman dan orang yang benar, dan dia menantikan kedatangan Mesias. Dia sudah tahu sesuai dengan nubuatan-nubuatan, waktunya sudah sangat dekat. Dan dia juga menubuatkan penderitaan Yesus dan penderitaan Maria. Aduh, dia adalah saksi bahwa tepat waktunya Roh Kudus membawa dia ke situ, melihat Mesias, karena Mesias datang tepat waktunya. Saksi kedua, Anna, dalam Lukas 2:36 sampai 38. Dia seorang nabi yang berumur 84 tahun. Dan dia juga mendapat suatu ilhaman. Bayi ini luar biasa. Ini adalah sang penebus. Dan dia menceritakan kemana-mana tentang penebusan Israel, bahwa waktunya sudah tiba. Dia mendapat pewahyuan, Mesias sudah datang tepat waktunya. Itu sebabnya dalam Markus 1:14 sampai 15,
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Saatnya sudah tiba. Semuanya tepat waktu, seperti sudah dinubuatkan di dalam Nabi Daniel. 483 tahun sebelumnya, tepat waktunya sudah dinyatakan. Dan Yesus memberitakan waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena Alkitab tepat dan benar. Kita perlu serahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Dia. Biar kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita juga menjadi pengikut Yesus. Mesias. Raja segala raja yang diurapi. Alkitab sungguh tepat dan benar. Apakah Alkitab terbukti benar? Hari ini kita akan lihat sesi 8 dan kita akan lihat Daud dan kerajaannya. Daud adalah orang yang sangat penting dalam Alkitab. Dia disebut lebih dari 1000 kali. Kitab Rut adalah cerita tentang nenek moyangnya. 1-2 Samuel ceritakan kehidupan Daud. 1 Tawarik Ulangi cerita tentang kerajaan Daud. Mazmur, banyak mazmur ditulis oleh Daud. Dia 50 kali disebut dalam perjanjian baru. Yesus disebut sebagai anak Daud berulang kali. Dia disebut juga pada hari Pentakosta dalam khotbah yang pertama oleh Petrus pada permulaan gereja, disebut 3 kali dalam khotbah itu. Kita juga baca dalam Kisah Rasul bahwa pondok Daud akan dipulihkan, dibangun kembali. Dan kita juga tahu Yesus akan duduk di takhta Daud. Jadi Daud adalah sesuatu yang sangat penting dalam Alkitab. Apakah dia benar wujud? Pernah ada ahli Alkitab yang berkata bahwa Daud adalah dongeng belaka. Tapi penemuan yang membuktikan bahwa Daud dan kerajaannya pernah wujud, makin lama makin banyak ditemukan. Salah satu contoh adalah prestasi Tel Dan. Ditemukan pada tahun 1993, satu tugu yang ada ukiran yang dibuat pada zaman Raja Haziah dan Yehoram, dan di batu itu, di tugu itu disebut rumah Daud. Kalau 1 tahun kemudian ditemukan di tugu Moab, suatu tugu yang ditemukan tahun 1868, tapi baru diuraikan pada tahun 94 bahwa juga di situ ditulis rumah Daud. Inilah bukti bahwa Daud dengan keturunannya sudah memerintah di negeri Yehuda. Kita juga lihat penemuan baru di lembah Elah. Itulah tempat di mana Daud dan Goliat sudah berperang. Dan ada 2 kota yang ditemukan, yaitu namanya Sokoh dan Azekah, yang disebut dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 3. Alkitab benar. Di situ ditemukan banyak bejana-bejana, dan ada tulisan dari 3.000 tahun yang lalu dari zaman Daud yang ditemukan. Ada juga kota namanya Kirbet Kaifa, 30 km dari Yerusalem, dekat lembah Elah. Yang di sana terdapat banyak barang-barang dari tanah liat yang dari zaman Daud. Jadi ada gedung yang besar dan mewah
yang ada pada zaman itu. Juga istana Raja Daud di Yerusalem yang disebut dalam 2 Samuel ayat 5 ditemukan pada tahun 2005. Ada seorang namanya Dr. Mazar, dia menggali dan dia menemukan struktur dari batu yang dia yakin adalah tembok istana Daud. Dan di dalamnya juga adalah meterai yang dari batu dari zaman Zedekiah. Ada 2 orang disebut dalam Yeremia 38 ayat 1, yaitu Yukal bin Selemnya dan Gedalia bin Pashur. Ini bukti bahwa Alkitab mencatat sejarah dengan benar. Raja Daud ada, kerajaannya ada. Apakah Alkitab terbukti benar? Dalam sesi 9, kita akan lihat bagaimana Alkitab dipelihara berabad-abad. Dan pesan yang pertama adalah pesan yang kita baca hari ini. Tuhan memelihara perjanjian lama. Kita sudah lihat di dalam perjanjian lama, ada ayat-ayat yang dikutip dalam perjanjian baru dan nubuatan-nubuatan dengan penggenapannya. Kami sudah lihat tentang kelahiran Yesus. Kita sudah lihat tentang kehidupan dan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kita juga boleh lihat bahwa Yesus membaca dan mengutip dari perjanjian lama sampai 78 kali. Alkitab yang dipakai oleh Yesus adalah Septuaginta yang ditulis di antara abad ketiga dan abad pertama sebelum Masehi. Itu Alkitab yang diterjemahkan dari Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Tapi naskah tertua yang pernah ditemukan dari perjanjian lama adalah naskah yang ditulis tahun 600 sebelum Masehi. Itu hanya ditemukan tahun 1979. Dan itu ada ayat-ayat berkat dari Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 dan ditulis di atas perak, dipelihara sepanjang sejarah untuk ditemukan pada zaman ini. Tapi yang paling penting, penemuan tentang naskah-naskah kuno dari perjanjian lama adalah naskah Qumran Laut Mati. Itu ditulis dari tahun 150 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Dan ada banyak naskah, banyak scroll yang ditemukan di dalam gua pada tahun 1947. Pada zaman Israel kembali ke negerinya. Itu perjanjian lama. Tapi bagaimana dengan perjanjian baru? Itu juga dipelihara. Ada 25,000 naskah, yaitu yang kopi yang ditulis oleh tangan yang pernah ditemukan. 5.800 Yunani, 10.000 bahasa Latin, 9.300 dalam bahasa lain. Nah, kalau kita bandingkan dengan tulisan kuno yang lain seperti yang ditulis Kaisar hanya 10 naskah, yang ditulis Plato hanya 7, Homer dari Yunani hanya 643, tapi ada 24,000 naskah tulisan yang ditulis tentang perjanjian baru. Naskah pertama dari perjanjian baru yang pernah ditemukan adalah yang ditulis pada abad kedua. Lalu dari tahun 200 Masehi ada banyak naskah-naskah papirus yang ditemukan. Lalu pada abad 4 dan 5 ada naskah Alkitab yang lengkap khusus 3
Codex Sinaiticus, Vaticanus, dan Alexandrinus, yang adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang lengkap. Dan seterusnya, di Ethiopia, abad ke-5 ditemukan Injil. Di Inggris yang ditulis tahun 698. Di Irlandia pada abad ke-8 ditemukan di lumpur ada Mazmur. Dan di Jerman beberapa Injil ditemukan pada abad yang ke-9. Jadi ada 25 ribu kira-kira naskah dari yang pertama abad kedua sampai Alkitab pertama yang dicetak pada tahun 1450. Itulah Alkitab Gutenberg yang dicetak, buku pertama yang dicetak 1450 Masehi. Jadi Alkitab sudah dipelihara. Alkitab dalam naskah-naskah itu sama dengan Alkitab yang benar. Alkitab kita yang kita baca pada hari ini. Apakah Alkitab sungguh benar dan akurat? Di dalam sesi 10, kita melihat bukti keakuratan Alkitab dari bidang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan, kita melihat ada 3 bidang yang kita bisa sentuh hari ini. Dinosaurus, Bacterioflagellum motor. Nah, ini memang agak sulit, tapi ada video dalam bahasa Inggris. Dan saya ajak saudara nonton video yang luar biasa ini. Dan yang ketiga, kesaksian dari Dr. Charles Palagi. Nah, dinosaurus dan Alkitab. Yang pertama ada Behemoth. Di dalam Ayub 40 ayat 10 sampai 19 atau dalam bahasa Inggris Ayub 40 15 sampai 24. Kita melihat ekornya seperti pohon aras. Terjemahan bilang kuda Nil. Ini tidak mungkin kuda Nil. Pohon aras, ekornya bukan kalau untuk kuda Nil cuma kecil sekali. Pohon aras, pohon yang besar. Ini mencerminkan persis ekor-ekor dari dinosaurus. Yang kedua adalah Lewiatan. Di dalam Ayub 40 20 sampai 41 ayat 25. Nah, bahasa Inggrisnya ayatnya beda, pasal 41 ayat 1 sampai 34. Ini bukan buaya, diterjemahkan buaya. Tetapi dinosaurus ini yang bersin dengan api. Sangat menakutkan. Nah, di dalam alam ada satu kumbang yang namanya bombardier. Di dalamnya ada 2 bagian yang ada bahan kimia yang waktu dicampur meledak dan mengeluarkan api dengan panasnya 212 derajat Fahrenheit. Wah, ini luar biasa, panasnya luar biasa. Nah, ini membuktikan bahwa seekor dinosaurus yang dapat bersin dengan api ini bukan sesuatu yang di luar kemungkinan alam. Nah, yang ketiga, naga. Di dalam Mazmur 74:13 dan Wahyu 12 ayat 3, kita melihat selama ribuan tahun manusia telah bertemu, berperang dan telah membunuh dinosaurus atau yang disebut naga. Dan kita melihat di dalam zodiak Cina ada 12 binatang yang mencerminkan musiman-musiman tahun-tahun. 11 dari 12 binatang itu masih hidup, masih kini. Hanya satu yang punah. Naga atau dinosaurus. Nah, dinosaurus dalam sejarah kita dapat melihat di dalam berbagai tempat di dunia. Ada lukisan-lukisan di gua-gua suku Maya yang dari 1000 tahun lalu. Ada Stegosaurus yang di dalam ukiran di Angkor Wat di Kamboja. Itu dari 800 tahun lalu. Dan juga ada ukiran-ukiran di dalam kastil Carlisle
UK dari 500 tahun yang lalu. Semuanya menyatakan manusia pernah melihat dinosaurus. Di dalam waktu-waktu belakangan, DNA darah dan daging dari dinosaurus, khususnya dari Tyrannosaurus Rex, sudah ditemukan. Seorang ilmuwan, Dr. Mary Schwartzer dan juga ilmuwan-ilmuwan lainnya, menemukan bahwa ada darah dan daging yang masih lunak. Ini mustahil untuk binatang yang dikatakan tewas jutaan tahun yang lalu. Ini hanya mungkin kalau hanya puluh ribu tahun yang lalu, maksimum. Jadi temuan-temuan ini membuktikan semuanya ini sudah betul-betul sesuai dengan Alkitab. Dalam Alkitab ada dinosaurus, di dalam sejarah ada dinosaurus. Dan kita melihat buktinya itu saling mendukung dan membuktikan. Nah, dalam ilmiah modern kita melihat ini juga meneguhkan keakuratan Alkitab. Nah, ini sebabnya ada video tentang bacterial flagellum motor. Nah, di dalam website yang dari Dr. Charles Palagi sebenarnya ada website yang bagus sekali, www.creation6000.com, dan video yang dahsyat membuktikan dengan jelas, walaupun dalam bahasa Inggris, bahwa penciptaan dari Allah. Dr. Michael Behe berbicara tentang desain cerdas, luar biasa. Satu situs lagi yang saya anjurkan saudara baca, www.crave.info. Banyak sekali informasi yang dapat menolong saudara. Nah, Dr. Charles Palagi, seorang ilmuwan, mantan dosen senior ilmu biologi dari Universitas La Trobe, Melbourne. Seorang ateis yang diyakinkan lewat riset ilmiah waktu memakai mikroskop elektromagnetik. Ciri desain begitu nyata sehingga harus ada sang pendesain. Lalu Charles menjadi seorang percaya kepada Yesus. Sungguh Alkitab benar dan tepat. Dikonfirmasi lewat sejarah, ilmu pengetahuan, teologi, nubuatan, arkeologi, dan banyak hal yang lain. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Percaya kepada Alkitab. Sungguh benar, sungguh akurat. Itu adalah firman Allah. Amin.